Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Feren Georgina Rietako. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Samratulangi. Pada kesempatan ini, saya mau mempresentasikan tugas saya, yaitu pada mata kuliah perancangan antarmuka, yang mana topik yang akan dibahas itu pengantar interaksi manusia dan komputer sebagai sebuah aspek paling mendasar dari perancangan antarmuka ini. Kita langsung saja. Apa itu IMK? IMK atau dalam bahasa Inggris disebut Human Computer Interaction adalah desain, tech, dan interact, atau bisa disebut sebagai multidisiplin yang berfokus pada desain atau berkutat pada desain teknologi yang membentuk sebuah interaksi antar manusia dan komputer. Kemudian apa tujuan dari IMK ini? IMK ini bertujuan untuk merancang sistem yang digunakan terkait dengan end user, yang mana ada algoritma atau bagaimana sistem ini mementingkan orang lain, ada pemasaran atau bisnis, bagaimana sistem ini bisa melaksanakan proses bisnis, dan juga ada regulasi ataupun aturan. Kemudian ada sistem aplikasi ideal. Sebagaimana disebutkan, ini ada 3 use, useful, usable, dan use, yaitu bagaimana aplikasi ini bisa berguna, dan juga ada usable, bagaimana aplikasi ini dapat digunakan, misalnya dapat digunakan secara baik oleh orang lain, dan juga use, yaitu telah digunakan ini bagaimana membuat orang ini atau pengguna ingin menggunakannya terus-menerus, entah itu karena menarik ataupun menyenangkan dan lain sebagainya. Kemudian ada perancangan interaksi. Dalam perancangan interaksi ini, produk dari perancangan interaktif ini mensupport communication dan interaction, dan juga ada menciptakan pengalaman atau experience atau building experience bagi pengguna yang mendukung cara bekerja orang, berkomunikasi, dan berinteraksi. Kemudian ada faktor-faktor pada IMK, yaitu ada faktor manusia, faktor komputer, dan faktor interaksi. Yang pertama yaitu faktor manusia. Menurut Carl, Moran, and Newell itu ada 3, yaitu sistem persepsi, sistem kognitif, dan juga sistem motorik. Nah, sistem persepsi ini menangani sensor, bagaimana manusia itu menangani sensor stimulus dari dunia luar. Kemudian ada sistem motorik, yaitu bagaimana manusia itu menangani aksi, dan juga ada sistem kognitif seperti aktivitas intelektual, berpikir, mengingat, beralasan, dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan sistem kognitif ini. Kemudian ada faktor komputer. Nah, faktor komputer ini ada 3 juga, yaitu ada input device, yaitu ada keyboard, mouse, touchpad, dan lain-lain. Kemudian ada output device, yaitu ada monitor, mobile device, dan lain-lain. Kemudian ada system device, yaitu ada memory, processor, dan network, dan lain-lain juga. Kemudian ada faktor interaksi. Nah, pada faktor interaksi ini oleh Norman dikatakan bahwa antara manusia dan komputer itu ada bagaimana menetapkan tujuan, ada membentuk maksud, ada menentukan urutan aksi, ada pelaksanaan tindakan, ada penerimaan kondisi sistem, ada penafsiran kondisi sistem, dan juga ada evaluasi atau mengevaluasi status sistem dengan tujuan dan maksud. Kemudian kita beralih pada perancangan dalam IMK. Menurut Alan Dix pada tahun 2004, bahwa perancangan itu ada tujuan atau goal, kemudian ada kendala atau constraint, dan pertukaran kondisi atau trade-off, yang mana itu memilih tujuan atau kendala sehingga kebutuhan dapat dipenuhi. Kemudian di sini ada interaction design process, yang mana ada apa yang ingin kita mau, kemudian ada proses analisis, kemudian ada desain, kemudian ada prototyping. Nah, bisa saja dari prototyping ini kita kembali lagi ke analisis, kemudian desain juga, kalau nggak bisa yang terakhir pada implementasi atau deployment. Kemudian pada perancangan itu ada fokus pada pengguna, yaitu who atau siapa pengguna itu. Kemudian not you atau bukan kita yang membuat sebuah perancangan itu. Jadi bisa saja mungkin kemauan kita beda dengan kemauan pengguna. Kemudian ada talk, bagaimana berbicara dengan calon pengguna kita. Kemudian ada watch, memperhatikan mereka, dan imagination, gunakan imajinasi dalam membuat perancangan ini. Apa saja yang harus dirancang? Yang dirancang itu ada perancangan skenario, ada perancangan navigasi, dan juga perancangan user interface layout. Sekian dari saya, terima kasih.